cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mantap. Semangat banget. Semangat Pak Alfam. Wih, semangat. Ini karena harus semangat karena ini adalah tugas UAS. Oke, haruslah. Iya. Tugas harus dikerjakan. Iya. Karena gini, kita itu mahasiswa membutuhkan nilai. Kalau misalkan kita masih SMA, masih SMP itu kayak cuek lah. Itu kayaknya pengalaman Bapak ya? Iya, mungkin itu zaman-zaman saya jahiliyah dulu ya. Mungkin cerita sedikit gitu ya. Ketika dulu SMA, SMP itu aneh itu apa ya? Kayak cuek sih enggak. Cuman kalau misalkan ketika udah lupa nih kita malamnya besoknya kan kita harus ngumpulin tugas ya. Nah malamnya belum ngerjain nih. Kalau dulu aneh itu nggak ngerjain. Gitu. Iya. Kalau dulu aneh jeleknya gitu itu jangan ditiru ya. Itu dulu zaman jahiliyah. Ya, tapi semakin dewasanya pemikiran, semakin udah dewasanya umur juga. Jadi saya harus mikir, wah ini aneh butuh ilmu, aneh butuh nilai, aneh butuh keberkahan, aneh nggak boleh karena apa ya kan sekolah juga dibayar orang tua, aneh harus manfaatin maksimal mungkin, ya kan ya. Iya, main. Oke. Itu mungkin cerita pengalamannya Altab ya. Oke. Jadi flashback sedikit tadi teman-teman tentang kehidupan Altab pas pada masa jahiliyah sebelum mendapatkan hidayah sampai tapi sekarang sudah berubah sih. Amin. Mungkin berkat kalian semua teman-teman. Masya Allah. Insya Allah. Sebi yang mantap. Pokoknya kalian yang pendengar harus masuk Sebi pokoknya ya. Promosi. Oke. Baik, kita next teman-teman. Jadi sini Altab sebagai seorang pembicara saat ini kita mau podcast. Namanya podcast ya. Namanya aja kayak podcast. Kita ngobrol santuy ya. Mengenai ekonomi syariah. Nanti Altab akan menjelaskan sedikit mengenai tentang harga dan pasar dalam Islam. Iya. Mungkin ini menurut Altab nih. Iya. Harga dalam Islam itu seperti apa? Nah, pasar dalam Islam itu seperti apa? Apakah pasar yang sekarang kita misalnya pergi ke pasar itu sesuai dengan Islam? Nah, seperti itu. Silakan. Oke, mungkin nih sedikit sharing ilmu ya. Kita sama-sama sharing ilmu ya. Jadi kita langsung gabungin aja antara harga dan pasar. Jadi harga tersendiri itu kan artinya suatu apa ya? Alat tukar lah ya. Suatu alat tukar atau suatu batasan ketentuan antara suka sama suka. Jadi kalau harga mah nggak usah inilah ya, nggak usah harus jelasin sesuai Wikipedia ya, nggak usah ya. karena kan kalian juga pasti tahu apa itu artinya harga. Jadi harga karena gini ya, harga itu kan suatu hal yang sangat sensitif, sangat sakral gitu ya bagi masyarakat lah ya. Karena kenapa? Karena ketika kita memainkan suatu harga yang tidak semestinya, itu pasti ada beberapa pihak atau beberapa oknum itu yang tidak menerima ya, atau mungkin bahkan bisa terjadi perpecahan, terus kericuhan dan segala macam. Nah pasti ketika kita menjadi seorang, ini balik lagi ke materi produsen ya, karena betul. Ini tuh semuanya itu berkaitan lah ya. Jadi nggak masalah kita ke materi mana-mana, kita ngobrol kemana-mana nggak apa-apa. Karena kita di sini sistemnya adalah santuy, oke. Jadi ketika kita menjadi seorang produsen itu tentu kita itu yang pertama kita nggak boleh memainkan harga seenaknya. Terus yang kedua kita sebagai produsen itu nggak boleh yang namanya menimbun barang. Itu karena kenapa? Ketika kita memainkan harga seenaknya itu itu berdampak negatif juga ke kitanya. Contoh, jadi tokonya sepi, terus banyak gunjingan. Bukan cuma dari manusia, mungkin dari Allah pun melaknat kita karena ketika kita mempersulit kebutuhan atau kita mempersulit saudara-saudara muslim kita yang membutuhkan itu termasuk dapat dosa juga gitu ya. Jadi kita sebagai muslim harus mempermudah urusan keluarga kita, saudara-saudara kita, karena ketika kita mempermudah saudara-saudara kita maka urusan kita pun akan dipermudah. Terus lanjut nih yang soal penimbun barang. Ini kan penimbunan barang artinya monopoli ya, kita memonopoli suatu barang untuk memainkan harga. Jadi sistemnya itu misal si fulan dia seorang toko tas,
Jangan tas. Pabrik beras, pengelola beras. Jadi kan beras ini kan suatu bahan pokok ya, Betul sekali. kebutuhan masyarakat. Ini kalau nggak ada beras ini kemungkinan angka kematian semakin tinggi ya, karena itu makanan kita sehari-hari. Di Indonesia sih itu kebutuhan pokok, Al. Kalau misalnya kayak misalnya di negara barat tuh mah beras ya. itu nggak kayak pokok gitu karena jarang makan nasi malah. Kalau Iya. di negara-negara lain. Mungkin beda kalau di sana monopolinya gandum ya. Iya. Monopolinya gandum, terus apalah itu makanan orang luar mah. Kan kalau kita Indonesia. Nah, jadi ditimbun nih berasnya berliter-liter, berton-ton kan. Nah, ketika barang itu udah langka, terus harga beras udah naik, nah makanya terus si penjual itu ngeluarin barang yang dia timbun. Alhasil harganya kan lebih mahal, terus keuntungan ya dalam tanda kutip yang dia dapat itu semakin banyak. Tapi ketika dia melakukan hal tersebut itu mendapatkan laknat tidak hanya dari Allah tapi juga dari manusia, karena perilaku tersebut tuh sangat keji ya, keji banget ya. Iya, keji banget sih. Karena apa ya, itu tuh suatu bahan pokok yang kalian tuh makan sehari-hari gitu. Tanpa ada beras kita nggak makan. Maksudnya orang Indonesia kan mindsetnya belum makan nasi ya belum makan, betul nggak? Iya, betul sekali. Kita lanjut aja nih ya ke pembahasan tentang pasar nih. Kalau menurut ente pasar tuh gimana sih, Bis? Pasar sih tempat terjadinya transaksi antar penjual dan pembeli untuk membeli suatu barang maupun jasa gitu. Oh, jadi bisa berarti pasar itu tempat pertemuan lah ya, tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Dalam pasar itu kan juga ada aturan-aturan yang sesuai syariat Islam ya. Jadi kita nggak bisa seenaknya berjualan di pasar, karena kata Umar radhiyallahu anhu begini, janganlah kalian dilarang berjualan di pasar jika tidak memiliki ilmunya. Nah, pernah ada cerita itu ketika seorang berjualan. Dia itu dari segi harga beda sendiri, tidak sesuai dengan harga pasaran. Kemudian ditegur sama sahabat Umar, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Ya karena ini adalah barang daganganku, jadi aku bebas untuk menentukan harganya, terus melakukan potongannya, bunganya, segala macam. Langsung barang itu tuh dimarahin. Umar kan tahu lah ya, keras. Iya, keras orangnya. Tegas. Jadi orang itu diusir, kamu jangan berjualan di sini jika kamu tidak memiliki ilmu. Jadi pesan-pesan di sini sangat tinggi lah ya, meskipun hanya dari sepenggal cerita itu, bahwa ketika kita ingin jualan di pasar itu nggak boleh zolim, nggak boleh curang, kita harus jujur, karena pasar juga adalah tempat di dunia seburuk-buruknya, betul? Iya, betul. Tempat-tempat seburuknya di situ. Buruk-buruknya di dunia itu adalah pasar, dan tempat sebaik-baiknya adalah masjid. Tapi ketika diri kita dibentengi dengan keimanan, dengan ilmu yang cukup, nah maka ketika kita ke pasar bisa saja itu membawakan kita kepada pahala, keberkahan. Misal gini, ketika ada suatu kezoliman, kita harus melaporkannya kepada pihak yang berwenang bahwa toko ini zolim, tidak sesuai tidak sesuai harga pasaran, bunganya terlalu banyak, segala macam, bla 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 bla. Sekali. Iya, jadi mungkin seperti itulah ya dari Amir. Mungkin ente gimana nih menurut ente? Mau ada tambahan nggak nih? Kalau dari Ani sih kurang lebih kayak ente aja. Pasar kan secara Islam kita harus, kalau secara perspektif Islam ya, ketika kita bertransaksi dalam pasar, baik menjadi pembeli maupun penjual, tidak lepas dari namanya etika, normal, dan kejujuran. Itu paling penting. Iya, betul. Nah itu aja sih. Ketika kita membeli suatu barang, kita tidak boleh menipu dengan uang. Misalnya kita membeli barang dengan menggunakan uang palsu, juga boleh. Itu namanya tidak jujur. Kita juga sebagai seorang penjual, misalnya menjadi seorang penjual, menjualkan suatu barang juga, nggak asalkan menjual.
kita menjualkan sayur yang sudah lama dengan tapi berdalih dengan ini masih baru nih Mbak, Ya. gitu nggak jujur. Nah, seperti itu sih Al, kurang lebihnya gitu. Mantep kan dibilang Hafiz tuh emang mantep, dia tuh melengkapi apa yang selama ini ada di otak saya cuman kebelet gitu di otaknya nggak keluar. Tiba-tiba blank gitu. Nah itulah kerennya Hafiz ya. Jadi lama. ya makasih banyak nih Hafiz sudah nemenin podcast ya, silahkan ditutup. Semoga Semoga ilmunya bisa diserap ya teman-teman ya. Amin. Gue terima kasih banyak Altaf ya, tadi sudah menerangkan mengenai harga dan pasar dalam Islam. Iya. Oke, kurang lebihnya gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.